Salam Bapak Ibu sahabat yang dikasihi Tuhan. Kita masih dalam tema bulan pemuda. Maka pada pagi hari ini kembali firman Tuhan akan mengajar kita berkaitan dengan kehidupan orang muda. Kalau minggu yang lalu firman Tuhan mengajar kita bagaimana Yusuf, Daniel, Yeremia adalah nabi-nabi yang muda, yang dipakai Tuhan, yang bisa bertahan terhadap pencobaan, godaan daripada dunia ini karena mereka berpegang teguh kepada firman Tuhan. Maka pada pagi hari ini firman Tuhan akan mengajar kepada kita tentang seorang raja yang masih muda belia tetapi total di dalam mengasihi Tuhan. Dan kisah tentang raja muda yang total mengasihi Tuhan ini dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 22 sampai dengan pasal 23. Tetapi mari kita baca dari pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 2 saja. Mari saudara-saudara, kita baca pasal 22, 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 dan 2, dan nanti kita akan membaca bagian-bagian seterusnya. Saya akan bacakan kepada kita. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, nama raja yang muda ini, raja muda yang total mengasihi Tuhan ini namanya adalah Yosia. Kalau kita membaca pasal 21, yaitu kisah mengenai kakek dan nenek daripada Yosia ini, maka tidak ada harapan bahwa dia akan menjadi seorang pribadi yang takut Tuhan, pribadi yang mengasihi Tuhan, pribadi yang hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Mengapa? Karena kakeknya adalah seorang raja yang bernama Manase, yaitu dijelaskan dalam pasal 21, yaitu bagaimana Manase ini adalah seorang yang tidak takut Tuhan. Seorang raja Yehuda yang beribadah kepada Baal-Baal, beribadah kepada dewa-dewa. Dia adalah seorang raja yang tidak beribadah dengan sepenuh hati kepada Yahweh atau Allah yang disembah oleh orang Israel. Tetapi dia membangun tempat-tempat penyembahan berhala. Tapi bukan saja kakek daripada Yosia memiliki tabiat yang jahat itu, ayahnya yang bernama Amon, itu juga dikisahkan dalam pasal 21 ayat 19. Saya bacakan untuk kita, bunyinya seperti ini. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulebet binti Harus dari Yotba. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manase ayahnya. Jadi ayah kandung daripada Yosia ini bernama Amon melakukan sama persis seperti yang dilakukan oleh kakeknya Manase, yaitu hidup di dalam kejahatan di mata Tuhan. Tentulah kalau kita melihat ada orang yang punya latar belakang seperti itu, kakeknya adalah seorang pemabuk, kakeknya adalah seorang pejinah, kakeknya adalah seorang penjahat, lalu ayahnya juga seorang pemabuk, ayahnya juga seorang pejinah, ayahnya juga seorang penjahat, maka pastilah kita berkata, anak ini akan menjadi sama seperti kakek dan ayahnya. Karena kita selalu berpikir seperti itu. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa Yosia hidup bertolak belakang dengan cara hidup kakeknya, hidup bertolak belakang dengan cara hidup ayahnya, yaitu di mana kalau kakeknya menjadi penyembah berhala, ayahnya menjadi penyembah berhala, hidup di dalam kejahatan di mata Tuhan, maka Yosia hidup
di dalam hidup yang berbeda dengan kakek dan ayahnya itu. Ini catatan firman Tuhan bagi kita, bagaimana Yosia hidup. Dikatakan di dalam ayat 2. Saya bacakan untuk kita 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 2. Bunyinya demikian. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang muda yang dikasih Tuhan, kalau tadi kita membaca bagaimana Manasye hidup dalam kejahatan, kakeknya hidup dalam kejahatan, Amon, ayahnya hidup dalam kejahatan, maka firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Yosia berbeda dengan kakeknya, berbeda dengan ayahnya, sebab dia dikatakan di sini hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dia menjadi pribadi yang penuh dengan kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Itu dicatat juga di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 25. Ya, 2 Raja-Raja 23 ayat 25. Saya bacakan kepada kita semua. Di dalam ayat 25 dari pasal 23. Bunyinya seperti ini. Sebelum dia, tidak ada raja seperti dia, yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Ya, saya bacakan sekali lagi saudara, kata dia saya ganti dengan nama Yosia. Sebelum Yosia, tidak ada raja seperti Yosia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah Yosia, tidak ada bangkit lagi yang seperti Yosia. Nah, saudara-saudara, kata tidak ada sebelum dia, sebelum Yosia, ini maksudnya adalah raja-raja sesudah Daud. Ya. Jadi dia menjadi seorang raja yang menyamai dengan leluhurnya Raja Daud. Nah, dari anak Daud, Salomo yang menjadi raja bagi orang Israel, hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam dosa, dan sampai kepada kakeknya Manasye, ayahnya Amon, hidup di dalam dosa. Lalu tiba-tiba Yosia berbalik menjadi seorang yang berbeda dengan kakeknya, berbeda dengan ayahnya. Dia menjadi hidup dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, jiwanya penuh dengan penyembahan kepada Tuhan. Dan sesudah dia tidak ada lagi seperti dia. Karena apa? Kalau kita membaca pasal 24, anaknya Yoyakim dan juga Yoyakin akhirnya juga mengikuti perilaku kejahatan daripada kakeknya Manasye dan Amon. Jadi Yosia menjadi pribadi bagaikan bintang yang bersinar terang di malam hari, bersinar terang di kegelapan malam hari. Begitulah pribadi Yosia menjadi pribadi yang terang benderang di antara raja-raja Israel sesudah Daud yang hidup di dalam kegelapan. Dan dia bukan seorang yang berumur tua. Dia seorang yang muda, saudara-saudara. Karena dalam firman Tuhan ini dikatakan, dia menjadi raja pada usia 8 tahun. Ayat 1 firman Tuhan berkata begini. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Nah, saudara-saudara, dia melakukan kehidupan yang begitu indah sejak masa mudanya. Dan dia melakukan kehidupan
yang mengekspresikan jiwa yang takut Tuhan, jiwa yang total mengasihi Tuhan, jiwa yang mentaati Tuhan di dalam usia sekitar 26 tahun, saudara-saudara. Karena dia mengalami sebuah pembaharuan, yaitu di dalam ayat 11 firman Tuhan berkata begini, segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, yaitu pada waktu dia sudah memerintah 18 tahun. Jadi sesudah dia dilantik umur 8 tahun, sesudah dari usia 8 tahun itu, sesudah 18 tahun memerintah, ditemukanlah sebuah kitab di bait suci, lalu dilaporkan kepada dia, artinya usianya 26 tahun. Usia 26 tahun kan merupakan usia yang penuh dengan gairah, penuh dengan semangat, saudara-saudara. Dan umumnya orang, kalau usia seperti itu, tentu akan mencari hal-hal yang menjadi kesukaan dagingnya, kesukaan duniawi. Hidup bermewah-mewah, ya, traveling, clubbing. Tentu itulah sesuatu yang sebenarnya diinginkan oleh seorang muda. Apalagi dia menjadi raja. Kita melihat bagaimana Salomo, dari usianya masih muda, dia mencari banyak perempuan. Dia berkarya membuat istana-istana. Hal-hal yang luar biasa yang bisa memuaskan segala hasrat keduniawiannya. Tetapi Yosia tidak seperti itu. Ya. Di usianya yang 26 tahun, dia mengekspresikan kasihnya kepada Tuhan, cintanya kepada Tuhan melalui hal ini, saudara. Yang pertama, dia begitu terbuka terhadap firman Tuhan. Ayat 11, 2 Raja-Raja 22, ayat 11 dan 12. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkiah, kepada Ahikam bin Safan, kepada Ahbor bin Mika, kepada Safan panitra itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, ketika pegawainya melaporkan bahwa telah ditemukan kitab Taurat di bait suci, lalu dia minta supaya kitab Taurat itu dibacakan. Lalu ketika dia mendengar pembacaan daripada kitab Taurat itu, firman Tuhan ini berkata, raja yang muda ini, raja yang masih penuh dengan energi ini, raja yang sebenarnya penuh dengan ambisi ini, tiba-tiba meresponi pembacaan firman Tuhan itu, meresponi firman Tuhan itu dengan mengoyakkan bajunya, mengoyakkan jubahnya. Kalau kita baca dalam Alkitab, ini adalah cara ekspresi di dalam masyarakat Yahudi yang menyatakan kepedihan yang mendalam, kesedihan yang mendalam. Jadi ketika dia mendengar pembacaan firman Tuhan itu, hatinya tersentuh, hatinya langsung tertuduh, dan dia berkata, mengapa ini bisa terjadi? Dia terbuka kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ciri orang muda yang berkata saya takut akan Tuhan adalah seorang yang terbuka kepada kebenaran firman Tuhan. Seorang yang terbuka terhadap apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pemuda-pemuda yang dikasihi Tuhan, Yosia berbalik dari kelakuan ayahnya, kakeknya, karena dia terpikat kepada firman Tuhan.
Dia seperti leluhurnya Daud yang berkata, Tauratmu itu bagaikan madu yang manis di dalam mulutku. Menyegarkan tulang. Itu luar biasa, saudara-saudara. Hidup yang takut akan Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan yang mentaati firman Tuhan, yang terbuka terhadap firman Tuhan. Kekristenan bukan bicara tentang ritual-ritual, tetapi kekristenan berbicara tentang melekatnya kehidupan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu menjadi orang Kristen bukan menjadi orang yang sibuk dengan kegiatan-kegiatan ibadah, saudara-saudara. Walaupun beribadah itu banyak kali kita lakukan, itu tidak salah. Tetapi ukuran saudara cinta Tuhan bukan kalau saudara subuh beribadah, lalu jam 7 pagi saudara pindah lagi ke tempat ibadah, jam 10 beribadah lagi di tempat lain, jam 12 beribadah lagi di tempat lain, jam 3 beribadah di tempat lain, jam 5 sore saudara beribadah di tempat lain, jam 8 sore saudara beribadah di tempat lain, 10 kali sehari saudara beribadah. Itu tidak menjadi ukuran bahwa saudara cinta Tuhan. Tetapi cintakan Tuhan adalah ukurannya diukur yang paling mendasar. Bagaimana hatimu terpikat akan firman Tuhan. Yes, amen. Bagaimana hatimu terbuka atas teguran firman Tuhan. Yes. Bagaimana hatimu mentaati kebenaran firman Tuhan. Yosia, hatinya terbuka akan firman Tuhan. Sehingga dia mengoyakkan jubahnya. Oh haleluya, mari saudara-saudara kita hidup seperti itu. Kita mencintai firman Tuhan. Lalu yang berikut kita melihat bahwa dia bukan hanya menjadi seorang yang terharu kalau dengar khotbah. Lalu sesudah itu dia lupa akan khotbah itu. Tidak, saudara-saudara. Begitu dia terharu akan khotbah itu, dia bertindak dan berkata, pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi raja dan bagi seluruh Yehuda. Dia ingin lebih jelas tentang kehendak Tuhan. Apa yang harus dilakukan. Lalu ayat 14 kita membaca, maka pergilah Imam Hilkia dan seterusnya saudara-saudara. Kemudian dibacakanlah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain, dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu pergilah menjawab itu kepada raja. Orang-orang menyampaikan apa yang diminta oleh Yosia. Apa yang disampaikan Tuhan disampaikan oleh pegawai-pegawainya kepada Yosia. Lalu pasal 23 kita membaca, saudara. Jiwa yang haus akan Tuhan itu, jiwa yang terbuka akan Tuhan itu, jiwa yang mengasihi Tuhan itu diwujudkan dengan cara mereformasi ibadah secara total. Saudara-saudara, kalau kita baca bagian firman Tuhan ini, maka kita membaca sesuatu yang luar biasa sekali. Ya, di dalam ayat 3 dikatakan, sesudah itu berdirilah raja dengan tiang, diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati,
dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Amen. Yang pertama yang dia lakukan, sesudah dia mendengar firman Tuhan, ketika dia minta petunjuk yang lebih mendalam, dia membuat sebuah perjanjian, sebuah komitmen, bahwa dia akan hidup dengan mentaati Tuhan. Dia memperbaharui perjanjian komitmennya kepada Tuhan. Ya. Nah, ini juga yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Sebenarnya sebagai orang Kristen kita melakukan beberapa kali perjanjian di hadapan Tuhan. Pertama, waktu kita dibaptis. Waktu kita dibaptis, kita berkata kita percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, lalu berjanji akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita berjanji kepada Tuhan di dalam janji setiap pernikahan kita. Nah, kalau saudara tidak dibaptis, mungkin di CD itu adalah janji perjanjian ikut tentang Tuhan. Kalau kita dipanggil dalam pelayanan, ditasbiskan dalam pelayanan, di sana kita juga berjanji akan taat setia kepada Tuhan. Nah, saudara harus membuat sebuah perjanjian di hadapan Tuhan, komitmen di hadapan Tuhan. Tetapi Yosia tidak hanya membuat janji dan komitmen. Selanjutnya firman Tuhan berkata kepada kita, mulai dari ayat 4, saudara-saudara, dia mulai memberhentikan imam-imam Baal. Dia merobohkan mesbah-mesbah Baal. Dia merobohkan tiang-tiang penyembahan berhala. Kita membaca begitu luar biasa semua yang diceritakan di sini, saudara-saudara. Ya. Saudara perhatikan ayat 4. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnya semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnya lah abunya ke Betel. Rumah Tuhan dia bersihkan dari segala penyembahan berhala. Hal yang sama juga dalam hidup kita, kita harus bersihkan dari tubuh kita yang bersifat berhala, saudara. Kalau saudara pernah punya jimat-jimat, saudara punya susuk, saudara punya apa yang pernah dimasukkan, atau saudara pernah marpangir kalau orang Batak, mandi air kembang, itu disucikan oleh darah Yesus. Saudara harus bakar semuanya itu, jimat-jimat itu. Saya punya bapak mertua dengan latar belakang Islam kejawen. Sesudah dia percaya Tuhan Yesus, dia masih menyimpan keris warisan dari ayahnya. Nah, saudara-saudara, karena dia sudah menjadi orang Kristen, keris yang dia simpan itu suatu ketika dia lupa merawatnya, saudara. Sehingga dari lemari pakaian mereka itu menyebar bau mayat. Nah, ibu mertua saya yang sudah lahir baru dan melayani Tuhan, bingung kenapa di rumah ini ada bau mayat. Lalu ketika dicari-cari, ketemu sumbernya, bau mayat itu dari keris warisan yang dimiliki oleh bapak mertua saya. Lalu mereka memanggil bapak pendeta, waktu itu misionaris. Keris itu diambil, dibakar, dan dibuang, saudara. Sebab sebelum bapak mertua saya jadi orang Kristen, dia merawat keris itu dengan penyembahan-penyembahan, dengan sesaji-sesaji yang bermacam-macam. Saya tidak tahu apa yang pernah dimasukkan dalam tubuh saudara yang berkaitan dengan hal-hal berhala. Apapun wujudnya, itu kita harus bersihkan. Keluarga kita bersihkan. Rumah kita bersihkan. Tetapi sesudah bait suci itu dibersihkan, dia melanjutkan reformasi ibadah itu. Dikatakan begini, ia memberhentikan di bukit pengorbanan, di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu, kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata, dan seterusnya.
termasuk bukit-bukit penyembahan berhala, dia bersihkan. Artinya adalah dia betul-betul mau beribadah di dalam kekudusan kepada Tuhan. Dia tidak mau sinkritisme dalam ibadahnya kepada Tuhan. Dia tidak mau membiarkan penyembahannya tercampur dengan hal-hal yang duniawi. Dalam Kolose diajarkan kepada kita bahwa hidup dalam dosa, hidup di dalam keinginan daging adalah sama dengan penyembahan berhala. Karena itu kita harus membersihkan ibadah kita kepada Tuhan. Orang muda ini tidak membiarkan hidupnya dicemari oleh berhala-berhala yang dipelihara oleh ayahnya, yang dipelihara oleh kakeknya. Dia bersihkan hidupnya dari semuanya itu dengan membakarnya, menumbuknya halus-halus, dan membuangnya ke sungai. Tetapi ekspresi yang ketiga adalah, saudara-saudara, bagaimana Yosia melakukan perayaan Paskah. Firman Tuhan mengatakan bahwa sejak para hakim-hakim, mereka tidak pernah melakukan perayaan Paskah. Tetapi akhirnya pada zamannya dia melakukan perayaan Paskah. Perayaan Paskah menjadi sebuah perayaan yang penting karena itu berbicara pada konteks orang Israel di mana Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan Firaun dan membawa mereka ke tanah perjanjian, tanah yang sekarang mereka hidupi. Hal yang sama, mari rayakan hari keselamatan saudara. Mari rayakan peristiwa di mana saudara lahir baru. Mari rayakan hidupmu karena keselamatan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pemuda-pemuda yang dikasihi Tuhan, kisah Yosia ini begitu indah, luar biasa. Karena dia menjadi pribadi yang terang benderang, bersinar, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Kamu adalah terang dunia di tengah kegelapan dunia ini. Dia menjadi terang di dalam kerajaan Yehuda. Apa yang kita bisa pelajari sebagai penerapan? Yang pertama, siapapun orang tua saudara, bagaimana buruknya pun kehidupan orang tua saudara, kalau saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah hidupmu berbeda dengan orang tuamu. Amin. Ini mematahkan mitos yang berkata, begitu bapaknya, begitulah anaknya. Tidak, saudara-saudara. Di dalam Tuhan kita menjadi orang yang dilahirkan kembali. Di dalam Tuhan kita memiliki Bapa rohani. Di dalam Tuhan kita memiliki kehidupan yang baru. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mungkin sedang mencari menantu, jangan terpaku siapa ayah dan ibunya. Tapi lebih penting adalah siapa pribadi calon menantumu. Apakah dia takut akan Tuhan? Itu yang utama. Begitu juga engkau pemuda dan pemudi. Jangan menyesali, jangan memberi alasan, bapakku dulu begini, ayahku dulu begini, ibuku dulu begini, orang tuaku dulu begini. Itu tidak penting. Yang penting engkau takut Tuhan. Kalau engkau takut Tuhan, kau akan diberkati Tuhan. Hidupmu akan diperbaharui Tuhan. Ketika engkau berani mengatakan, aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan, Tuhan akan berurusan dalam hidupmu. Tuhan akan memakai engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang kedua, mari miliki hati yang lembut terhadap firman Tuhan. Mari miliki hati seperti tanah yang subur terhadap firman Tuhan. Jangan biarkan hatimu keras seperti batu yang ditaburi oleh benih firman Tuhan. Tapi jadikanlah hatimu menjadi hati yang subur bagi taburan firman Tuhan. Responi firman Tuhan dengan sikap yang positif. Yang ketiga,
hiduplah dalam kekudusan. Hiduplah di dalam kemurnian beribadah kepada Tuhan. Jangan biarkan kehidupan duniawi mencemari ibadahmu kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, persembahkan demi kemurahan Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan, sebab itu adalah ibadah yang sejati. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita berdoa supaya bangkit banyak orang muda seperti Yosia di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang penuh kegelapan ini. Kita berdoa.